Hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Maria Elise. Teman-teman, semoga kabar teman-teman baik-baik ya, amin. Nah ini dia teman-teman, aku lagi pagi ini aku awali dengan aku yang lagi jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya teman-teman. Aku lagi mau cek dedek bayi ke rumah sakit tempat papanya kerja. Nah di sini aku jalan kaki teman-teman ya, karena nggak jauh ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu aku langsung balik. Nah di sini aku mau beresin rumah, beresin ya. Aku sih enggak yang berat-berat gimana gitu ya teman-teman kerjanya, karena sekarang kan lagi ada dedek bayi, lagi hamil, jadi kerjanya ya sebisanya, semampunya aja. Nah teman-teman, di sini aku lagi mau buka karung beras. Jadi ceritanya beras aku sama suami aku udah habis. Nah inilah ya tugas kita sebagai seorang istri, tidak hanya memperhatikan diri saja tapi semuanya. Nah setelah menjadi seorang ibu rumah tangga teman-teman, rasanya aku jauh berubah ya. Perubahannya tuh jauh sekali. Belajar menjadi seorang istri dan sebentar lagi akan memiliki anak. Pasti semuanya jauh berubah pastinya ya. Nah di sini aku mau belajar terus semangat, asah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Nah ini dia teman-teman, sebenarnya aku agak kesulitan nih buka karung berasnya. Biasa kan ada itu ya talinya, kalau udah mudah dibuka langsung tarik gitu kan. Ini enggak, aku harus buka satu-satu. Tapi enggak apa-apa, kita lakukannya dengan penuh ikhlas ya teman-teman ya. Itulah salah satu teman-teman, di sini aku membagikan tips kunci kita dalam melakukan pekerjaan rumah supaya kita nggak stres ya. Kita melakukan pekerjaannya dengan penuh rasa ikhlas ya kan, tidak bersungut-sungut, melakukan pekerjaan dengan hati yang gembira begitu ya. Ya teman-teman ya, aku di sini juga menerapkan kepada diri aku mau belajar menjadi lebih baik lagi. Nah di sini teman-teman, puji Tuhan berasnya udah aku masukin, dan sekarang mau aku tutupin tempat berasnya, karena kalau nggak ditutup tuh bahaya banget ya teman-teman ya. Selain dari kecoa atau apapun yang masuk ke dalam tuh, kalau kita nggak tutup wah bahaya sekali. Apalagi di rumahku nih banyak sekali yang namanya tikus teman-teman. Makanya aku kalau bisa barang-barang tuh bawa ke dalam aja. Tikus tuh ya ampun banyak sekali. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang aku lagi mau beresin rumah di lantai atas, di lantai 2. Ini aku lagi ngerapiin barang-barang yang semalam aku dan suami aku. Di sini aku mau sapu rumah ya, sapu lantai 2. Aku di sini cuma nyapu aja hari ini. Cuman kan di sini aku juga mau kasih tips semangat buat teman-teman, biar walaupun kita nggak sempet, kalau yang namanya nyapu tuh ya teman-teman wajib setiap hari. Mungkin ngepelnya sih kita kecuali kotor sekali gitu ya barulah kita pel gitu. Kalau aku sih gitu ya teman-teman, aku kerjanya ya nggak dipaksakan gitu ya, apalagi lagi kondisi sekarang. Tapi itu bukan jadi alasan kita ya teman-teman. Kalau memang dia kotor sekali ya kita pel gitu kan. Tapi kalau kira-kira nggak terlalu kotor, apalagi aku kan sama suami aku aja di rumah, jadi nggak ada yang terlalu kotor, paling debu-debu gitu ya wajib memang harus dilap atau dipel gitu kan. Nah ini dia teman-teman rutinitas aku kalau setiap hari aku tuh nyapu, beresin rumah, ya gitu-gitu aja sih teman-teman. Hanya kan di sini kita juga sebagai seorang ibu rumah tangga ya jenuh juga ya kadang-kadang kalau kita
setiap hari itu aja kerja kan. Nah, di sini aku itu mau kasih tahu teman-teman tips biar kita itu tidak jenuh, tidak stres dalam bekerja, yaitu mencari pekerjaan yang kira-kira apa sih yang diutamakan dulu gitu kan. Nah, contohnya kalau aku nyapu. Nah, nyapu ini wajib setiap hari ya teman-teman. Apa teman-teman juga gitu ya? Mungkin ada teman-teman yang lain juga kan. Nah, di sini selain nyapu dalam, aku juga nyapu bagian luar. Ini tempat tempat aku dan suami aku jemur pakaian. Nah, di sini biasanya itu banyak sekali tai burung ya. Jadi kalau kita nggak rutin bersihin, wah bahaya sekali, kotornya minta ampun. Karena aku kan mau nyuci, jadi aku mau lap-lap juga, sapu-sapu juga bagian bawah jemuran ini. Nah teman-teman, itu dia yang tadi yang pertama ya. Kalau kita mau nggak stres, nggak jenuh dalam bekerja, ya kita melakukan pekerjaan yang sekiranya yang paling diutamakan dulu, misalnya nyapu. Kalau untuk bersihkan kaca jendela itu mungkin kita bisa buat jadwal ya teman-teman ya. Kalau aku sih begitu teman-teman. Nah itu dia teman-teman, jangan salpok ya. Itu ada sarang burung teman-teman di dinding sana. Sebenarnya aku tuh mau buang itu sarang tuh sebenarnya, hanya nggak boleh, kata suamiku bilang kasihan burungnya, nanti dia nggak ada tempat tinggal ya kan. Ya udah. Nah sekarang teman-teman, aku lanjut bersihin tangga, sapu-sapu. Ini sebenarnya aku nyapunya pelan-pelan ya teman-teman, hanya aku percepat saja. Aku sapu bersihin sampai ke bawah, soalnya bukan hanya debu ya teman-teman, tai cicak, aduh macam-macam lah. Nah itu dia teman-teman. Yang kedua teman-teman, kunci kita biar nggak stres adalah kalau aku sih teman-teman, tetap semangat. Tetap semangat dalam artian begini teman-teman, kita harus memiliki motivasi dalam diri kita sendiri, tujuan. Kalau aku sih begitu ya teman-teman. Oh hari ini aku mau ngapain gitu kan. Nggak perlu banyak-banyak tujuan kita hari ini mau ngapain aja. Kalau aku secara pribadi ya, setidaknya hari ini aku nyapu gitu kan. Kalau nggak nyapu, beresin pakaian atau apa yang lain yang bisa kita beresin, barang-barang di dapur, merapikan barang di dapur, merapikan barang di kulkas ya kan, begitu. Nah ini dia teman-teman, aku lagi beresin bagian ruang makan kita berdua. Ini jangan dikira ini memang agak kecil, ini meja kita yang warna biru ini, itu meja makan kita berdua, walaupun kecil itu muat teman-teman. Dan sekarang aku lagi bersih-bersih sekitaran area ini, area penyimpanan ruang makan kita berdua yang minimalis ini. Jadi kita nyapu itu teman-teman sampai ke bawah-bawahnya ya teman-teman, karena banyak tai cicaknya teman-teman. Nah ini dia, tadi tuh aku ada anggur-anggur sayur juga. Aku semua barang kalau udah malam itu bawa ke dalam, karena kalau di luar itu, di dapur yang di luar banyak sekali tikus teman-teman. Kalau bawa ke dalam, tikus nggak masuk karena pintunya kita tutup. Nah ini dia, aku lanjut sapu, bersihin, setidaknya rumah itu nggak nampak kotor ya. Nah sekarang aku juga lagi bersihin ruang kerja suami aku, dan ini area yang wajib setiap hari aku sapu, aku bersihin. Kalau untuk pel sih tergantung kondisi badan aku juga ya teman-teman. Kadang tuh lagi kondisi hamil begini, pinggang aku tiba-tiba sakit, tiba-tiba lemes, tiba-tiba capek. Jadi kalau untuk pel itu aku ndak setiap hari ya teman-teman, kecuali nyapu begini pun kadang aku dan suami aku yang gantian. Suami aku mau banget dia bantu aku bersih-bersih rumah.
Nah ini dia udah selesai bagian dalam. Sekarang aku juga lagi sapu bagian luarnya. Ini ruang tunggu ya, kalau ada orang yang sakit jadi mereka tunggu di luar sini. Dan ini juga area yang wajib selalu dibersihkan, karena ini kan ruangan yang pertama kali orang datang ya teman-teman, jadi wajib bersih ya. Kita nggak enak juga kalau kotor, kan nggak nyaman, jadi kita sendiri merasa tidak enak ya. Nah teman-teman, di sebelah sana kalau kalian lihat ada orang, itu tuh tempat jualan sayur teman-teman. Bayangin aja, mudah sekali kan kalau aku beli sayur apa-apa tuh dekat teman-teman. Kalau sini mau beli air galon semuanya dekat, samping rumah ada jualan sayur, jadi nggak ada yang jauh-jauh ya teman-teman. Dan ini ya ampun, kayaknya aku kecapean sekali teman-teman sapu rumahnya. Memang agak berat sih teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat, tetap strong ya teman-teman ya. Nah teman-teman, itu dia cerita aku. Dan tips yang selanjutnya, yang ketiga teman-teman, kita harus memiliki kepercayaan diri ya teman-teman. Mau bagaimanapun, milikilah kepercayaan di dalam diri kita sendiri. Jangan kita sering bandingkan hidup kita dengan orang lain ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, penampakan di luar. Agak gelap ya teman-teman. Ini karena kondisi HP aku ini ramaklum ya teman-teman, jadi aku bersihin area luar. Biasa ini kalau orang datang, nah itu orang lewat teman-teman, katanya maaf ya lewat, numpang lewat, katanya nggak apa-apa, aku bilang kan. Nah ini dia, aku lagi bersihin teras depan. Soalnya teman-teman, karena kalau nggak dibersihin tuh ya ampun debunya. Dan habis ini pun sebenarnya mau aku siram-siram itu di atas tuh, karena debunya bisa berterbangan kemana-mana. Percuma kita nyapu nanti kalau nggak disiram-siram di depan sana tuh. Nah ini dia teman-teman, kondisi rumah aku udah bersih.